Halo pemirsa, sampai saat ini Denada masih belum bersuara terkait dari status anaknya. Apakah memang anaknya atau bukan? Sedangkan si anak ini berharap ada pengakuan dari ibunya. Dia sangat berharap. Kalau dari Resanya ini, saya lihat ini anaknya baik loh. Anaknya hatinya halus, gampang ibah, juga tidak sombong. Karena situasi kondisi yang dia hadapi ini membuat luka batin di dalam dirinya sehingga dia kurang percaya diri. Sebenarnya kasihan sekali. Secara psikologis dia ada rasa masa kecil yang sangat tersakiti dikarenakan merasa tidak diakui ibunya, merasa dibuang ibunya, merasa tidak diharapkan kehadirannya. Ini yang membuat dia menjadi salah satunya penyebab ya, menjadi rendah diri, kurang percaya diri dia ini. Nah, mari kita prediksi apa sih yang membuat Denada ini sampai masalah ini bergulir sekian lama ya, sampai anaknya Denada Resa ini diundang oleh Densu, tapi masih saja tetap dia membisu Denadanya ini. Apa yang membuat Denada sampai hari ini tidak melakukan atau tidak bersuara terkait dari anaknya ini? Mengapa tidak bersuara? Ternyata present power. Dia masih menunjukkan kalau saya bisa mengatasi ini, kalau saya bisa membuat masalah ini berpihak kepada dirinya. Dia masih merasa yakin, seyakin-yakinnya. Makanya di sini ada simbol singa, harimau, dan simbol seorang laki-laki yang menunjukkan memiliki binatang-binatang yang kuat ini. Kartu ini juga keluar loh ya saat saya memprediksi nasihat semesta untuk Denada. Jangan merasa paling benar, jangan merasa menjadi korban. Lebih baik introspeksi diri, meminta maaf pada anakmu, dan semuanya itu akan bisa lebih mudah diselesaikan. Tapi ketika kamu menunjukkan kekuatanmu, menunjukkan egomu yang ada, nanti karirmu akan jatuh. Dari nasihat semesta kan seperti itu. Ternyata kejadian banget. Kenapa semesta sampai menasihati seperti itu? Hatinya Denada ini loh belum terketuk untuk memberikan pengakuan. Belum terketuk sama sekali. Mengapa? Apa yang membuat dia seperti itu? Deception. Oh, selain dia ada merasa ingin membalikkan sebuah keadaan, ingin menunjukkan bahwa dia mampu mengatasi masalah ini, ternyata juga ada bisikan-bisikan dari seseorang yang untuk melakukan ini dan itu. Ini. Nah, bisikan-bisikan ini tujuannya untuk apa? Correct. Melangkah dalam sebuah kegelapan, yang artinya kayak melawan arus seperti itu. Walaupun saat ini kan harusnya Denada juga menyadari bahwa dari netizen Indonesia ini lebih berpihak kepada Resa anaknya daripada berpihak kepada dirinya. Dan itu juga akan mempengaruhi karir ke depannya. Tapi di sini nih loh, 3 kartu ini yang menunjukkan bahwa Denada ini masih kekeh pada pendiriannya. Ditambah lagi ada orang-orang yang membisikinya untuk melakukan ini dan itu. Salah satu ya tidak bersuara, tidak melakukan keterangan yang menyatakan pengakuan pada Resa. Tapi nanti kalau di muka hakim mau nggak mau ya semuanya terbongkar jadinya. Sekalipun saat ini dia membisu ya kan. Kemudian, apakah kamu khawatir kalau Resa menuntut yang 7M itu? Dari prediksi saya yang kemarin, kalau sampai di persidangan memang 7M itu tidak dikabulkan, tapi di bawah 7M Denada harus membayar kepada Resa. Prediksi saya seperti itu kapan hari ya. Jadi di bawah 7M nantinya. Apakah karena 7M itu kamu merasa marah kepada Resa? Intuisi dan manifestasi salah satunya itu. Salah satunya karena menuntut 7M itu, makanya di sini ada kayak kekecewaan, kemarahan pada Resa dan timnya ini.
Nah, kenapa mesti marah? Semuanya ini terjadi karena sebab akibat. Kalau kamu tidak melakukan kesalahan di masa kala itu, tentunya masalah ini tidak akan terjadi. Sekalipun mungkin kamu melakukan kesalahan, tapi kalau kamu baik-baik saja kehidupanmu dengan Resa, sekalipun kamu dipanggil Mbak kala itu, tapi kamu masih memperhatikan dia, tentunya masalah ini tidak akan sedalam ini loh ya. Jadi Denada ini merasa masih belum introspeksi diri di sini terkait dari masalah yang ada. Kalau masalah 7M itu sebenarnya masih bisa dinego asal Denada ini menunjukkan itikat baiknya, misalnya datang waktu mediasi dan lain sebagainya, menunjukkan itikat baiknya dan lain sebagainya ya toh. Misalnya kita prediksi gini ya, seandainya Denada tidak sanggup membayar 7M, tapi dia mengakui Resa sebagai anaknya, apakah Resa akan menerimanya? Status quo. Kalau sampai ke ranah pengadilan tidak semudah itu sudah. Mungkin saat mediasi masih bisa, tapi kalau sudah masuk ke ranah pengadilan, pastinya akan ditentukan kerugian-kerugiannya, akan dihitung dan lain sebagainya. Dan jika sudah masuk ke ranah pengadilan, akan ada status quo yang artinya sama-sama akan mempertahankan pendapatnya di sini. Nah ini yang saya khawatirkan kalau sudah masuk ranah pengadilan, yang artinya ibu melawan anak jadinya. Jadi apa ya? Kok bisanya seperti itu? Gitu saja sih dalam pikiran saya. Seorang ibu yang melahirkan, yang 9 bulan lebih, oroknya ini ada di dalam perutnya, masa sih tidak ada kerentek di hatinya untuk, katakanlah, biasanya seorang ibu kan kasih ibu sepanjang jalan ya, biasanya kan begitu. Kasih ibu akan lebih besar daripada kasih anaknya. Pepatahnya kan seperti itu. Tapi ini kebalikan loh ya. Kasih anak lebih besar daripada ibunya. Akan tetapi kalau sudah masuk ke ranah pengadilan, tidak semudah itu untuk menyelesaikan masalah. Masalah ini akan berkepanjangan jadinya. Prosesnya akan lama. Masing-masing pihak akan mempertahankan pendapatnya, akan menunjukkan bukti-buktinya, dan disinilah nanti akan ada potensi untuk saling menyakiti antara ibu dan anak ini, karena ada bukti-bukti yang harus dikuatkan. Selanjutnya, apa yang kamu harapkan kepada Resa saat ini, Denada? Back and forth, yang artinya naik turun. Jadi sesungguhnya Denada ini juga ada pikiran agak bimbang di sini antara ya dan tidak, terkait dari menyelesaikan masalahnya dengan Resa ini. Sebenarnya sudah bimbang dia antara damai dan tidak. Akan tetapi karena mungkin situasi ekonominya yang tidak bisa mengganti 7M itu, dan dia merasa 7M itu terlalu tinggi, dan merasa kalau misalnya ada yang mendikte Resa dan lain sebagainya, ditambah lagi dia juga ada pembisiknya, pada akhirnya dia memutuskan untuk diam sampai saat ini. Itu tadi ya. Ketika di ranah pengadilan nanti, seandainya aibmu dibuka, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu tidak akan tertekan dengan semuanya itu? Optimis. Oh, mengapa dia membisu hingga saat ini? Karena dia optimis. Tentunya optimis ini kan pasti memiliki bukti-bukti yang bisa mendukung terkait dari kedudukannya sebagai ibu kayak gitu. Bagaimanakah situasi kondisinya ketika sampai ke ranah pengadilan nanti? Jalannya persidangan seperti apa? 2 pedang. 2 itu simbol dari kebimbangan. 2 itu juga simbol dari resiko yang harus dihadapi. Kalau saya nanti berdamai, resikonya saya harus membayar 7M ya.
saat mediasi tersebut kan kalau saya berdamai saya harus membayar 7M. Kalau tidak berdamai risikonya saya harus masuk ke ranah pengadilan dengan aib-aib akan terbongkar. Sesungguhnya Denada, andai kata kamu datang mediasi, tentunya mungkin 7M itu masih bisa diturunkan loh. Apakah begitu? Masih bisa diturunkan. Andai kata saat mediasi Denada menunjukkan itikat baiknya, masih bisa dibicarakan. Simbol dari buku peta dan ada simbol koin ini simbol dari perencanaan keuangan, yang artinya masih bisa dinego, nggak 7M sebenarnya, asal Denada menunjukkan itikat baiknya. Lah kalau Denada nggak menunjukkan itikat baiknya, ya tentunya si anak dan timnya ini menjadi geram juga ya toh, sekalipun masih dalam keluarga besar. Kemudian, apakah kamu nggak malu kalau sampai aibmu dibongkar di pengadilan? Ada simbol koin di sini. Uang nanti yang berbicara. Ada simbol koin di sini, makanya di sini ya harus hati-hati ya dalam persidangan nanti. Dari pihaknya Reza harus hati-hati. Kemudian tapi hasilnya tidak seperti yang diharapkan oleh Denada nantinya dari keputusan pengadilan. Keputusannya seperti apa? Keputusannya terkait dari masalah koin nantinya. Nah, ini ada kesesuaian dengan prediksi saya yang dulu ya toh. Denada akan tetap dikenai biaya sebagai ganti rugi kepada Reza, tapi tidak 7M, tapi di bawahnya 7M kayak